Halo YouTube, ini adalah quick review atau kami menyebut sebagai quick review. Sudah pada datang para flagship mid-ranger. Mari kita sambut salah satunya. Inilah Huawei Nova 7 5G. Ya, kenapa kami bilang mid-ranger flagship? Karena ini mempunyai chipset flagship. Ini mempunyai chipset 7 nanometer high silicon Kirin 985 5G. Untuk lebih lanjut soal Kirin 985, Anda bisa menonton channel Master Dedi. Kami taruh link di deskripsi. Dengan harga yang sangat tidak flagship, ini sub 10 juta harganya. Inilah harganya. Plus dengan bonus-bonusnya itu. Mendapati kemampuan 5G yang dikunci dengan software. Ya, ini memiliki 7 buah garis antena. Memiliki kapasitas penyimpanan 256 GB dengan RAM 8 GB. Ya, dengan harga segitu sangat amat worth. Maka segmen ini peminatnya banyak sekali. Apalagi pada saat pandemi ini. Huawei Nova 7 5G mendapati 2 jenis warna. Yang ini dan silver. Ini menarik sih silvernya. Yang warna silver ini kami ambil footage-nya dari channel kawan kami, Rizwan Zone. Subscribe channel kawan kami ini. Link di deskripsi ya. Melihat warna silvernya Nova ini mirip warna silvernya P40 Pro yang tidak dijual di sini jenis warnanya. Ya, Anda tahu, ketika kami membeli cadangan back cover, mau kami apakan P40 Pro itu. Tapi yang ungu ini juga unik. Karena perpaduan logo Nova itu dan sinar-sinar yang membuat gradasi yang membuat orang melirik. Kita ke layarnya. Layarnya ini bukan AMOLED, bukan Super AMOLED maupun POLED, tapi ini OLED. Ya, ini seperti yang digunakan di kakaknya, P40 series. Ini jujur kami kaget, karena ini bisa dibilang 11-12 dengan kakaknya itu. Memiliki resolusi dengan kerapatan pixel 403 pixel per inch. Ini layarnya oke banget untuk kelas ini, walaupun refresh rate-nya yang masih dibilang standar. Ini memiliki pentak kamera, ya 5 kamera, 4 di belakang dan 1 di depan. Main kameranya dapat menangkap hingga 64 megapiksel dengan bukaan f1.8. Lalu ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f2.4. Dan ada 3 kali optical zoom dengan penangkapan 8 megapiksel. Yuk kita lihat sampelnya. Nah, ada satu kamera lagi. Ini adalah kamera dedicated untuk makro dengan fixed focus yang bisa menangkap hingga 2 megapiksel. Ini sampelnya. Sayang ini tidak bisa digunakan untuk merekam video. Untuk kamera depan ini tipe tonjok lobang. Tapi lihat ini, di pinggir-pinggirnya seperti ada list besinya. Ini dapat menangkap 32 megapiksel dengan bukaan f2.2. Dan ini sampelnya. Ini ada yang unik. Dia ada flash yang membentuk sinar mengotak gini. Ini membuat seperti di foto dengan ring light. Semua fitur kamera di seri flagshipnya dihadirkan di sini. Seperti Huawei tidak takut jadi tidak laku seri flagshipnya. Karena dihadirkan di seri yang lebih murahnya. Ini bravo buat Huawei.
Seperti pixel binning yang bisa pilih dua jenis, yang 64 megapiksel biasa dan 64 megapiksel AI. Yang AI ini macam night mode. Dia butuh waktu, yang kalau kita bedakan hasilnya, terlihat lebih baik di mode AI-nya. Ngomongin night mode, kita coba tes completely dark. Ini kami kaget sekali, karena ini bisa menangkap di pencahayaan amat minim. Ya ini ciri khas kamera flagshipnya Huawei dimasukin juga di sini. Kalau kami menyebutnya sebagai mbahnya low light. Tapi ini main kamera saja yang bisa menangkap gelap-gelapan. Lalu Huawei pun terkenal dengan zoomnya. Wah, ini kualitas zoomnya walaupun hanya 3 kali optical zoom, ini tidak bisa diremehkan. Sampai zoom 5 kali pun masih bisa dibilang shareable di media sosial Anda. Kalau kita lanjutkan zoomnya 10 kali, 20 kali. Iya, tapi ini angkat jempol soal zoomnya Nova 7 ini. Stabil. Ini kami rekam handheld. Nah, coba iseng yuk bandingin sama 3 kali optical zoomnya P40 Pro Plus. Waduh, bener-bener hampir identik. Ngomongin soal zoom, ini kami coba tangkap bulan. Ini hasil fotonya. Not bad ya. Kalau video, ya, tapi mengingat harganya, ini sangat memuaskan hasilnya. Mengingat ini video diambil handheld. Kita ke videonya. Ini adalah sampel suara dari Nova 7. Sekarang kita lihat perbandingan kualitas ultra wide dan wide-nya. Ini lucu ya, di pengaturannya diadakan opsi ini, tapi hanya auto dan 30 frame per second aja. 60 frame per second mana? Tapi ini bisa menangkap 4K yang distabilkan. Ini ada sampel dari 4K-nya. Dari viewfinder terlihat stuttering ya. Dan ini distabilin loh. Ini perbandingan kualitas 4K dan Full HD-nya. Dan uniknya di sini, ini bisa merekam dengan live beauty dan live body shaping. Jadi bagi Anda yang ingin membuat orang jadi kurus, ini berguna. Ini keren sekali sistemnya. Dia akan mendeteksi badan subjeknya dan diciutkan di bagian itu aja. Ini sudah pasti fitur favorit. Nah, kamera depannya pun bisa merekam 4K. Kita lihat yuk sampelnya. Ini sampel dari Full HD 30 frame per second Nova 7 kamera depan. Ini sampel jalan dari Nova 7 Full HD 30 frame per second kamera depan.
Oke, ini coba 4K 30 frame per second kamera depan. Backlight. Oke, ini 4K 30 frame per second. Nova 7 kamera depan. Kamera depannya pun bisa merekam dengan live beautification. Ini perbedaan tanpa dan dengan beauty. Lalu apalagi yang terkenal di Huawei? Oh iya, slow motionnya. Ini bisa sampai 960 frame per second. Tapi kami melihatnya ada frame palsunya. Ini kalau kami tebak, seperti 480 frame per second yang dikombinasikan dengan frame palsu. Tapi ini jahitannya rapi banget, hingga sangat sulit dibedakan. Ini adalah contoh dari Instagram Story Nova 7 Direct Instagram App. Oke, ini adalah contoh dari Instagram Story Indirect. Ini direkam dulu aplikasinya. Ini direkam dulu dari aplikasi kameranya, maka bisa di ultra wide-in. Mantap. Oke, ini adalah sampel dari Instagram Story Direct App Instagram. Langsung. Nah, kalau ini direkam dulu, baru diupload ke Instagram. Ini hasil dari Indirect Instagram Nova 7. Sekarang kita tes speakernya. Ini hanya single bottom firing speaker. Tidak hadir stereo speaker ya di sini. Left speaker. Right speaker. Oke, overall untuk kelas mid-range ini hampir bisa dibilang rajanya. Ya belum tentu sih, karena ya memang harus dibuktikan dengan melawan lawan-lawannya. Yang lucunya, mereka diluncurkan di waktu yang sangat berdekatan. Nggak tahu ini sengaja atau disengajakan. Bisa kebetulan gini. Nah, untuk Nova 7 ini, yang sudah pasti menghambat Anda untuk membeli produk Huawei terbaru adalah ya ketergantungan kita dan ketergantungan aplikasi-aplikasi lain terhadap GMS atau Google Mobile Services. Tapi App Gallery semakin kesini semakin banyak app-app yang bisa Anda gunakan. Mengingat juga, App Gallery ini sudah memiliki 390 juta user aktif per bulan dan 180 miliar download per tahun. Dan pun apabila Anda tidak bisa menemukan app yang Anda inginkan di sini, Anda bisa mencarinya melalui app yang Huawei sendiri buat, yaitu Petal Search. Tinggal search aplikasi yang Anda inginkan di sini, dan dia akan mendirect ke website untuk mendownloadnya. Tapi ya, gimana coba kita install GMS? Oke, kita coba sideload GMS di sini. Kami menggunakan metode yang dibuat oleh kawan kami, Om Sefta Firlando. Metode dia juga yang digunakan seantero bumi ini. Salut kami. Ini kita harus bangga. Nama channelnya Gatal. Jadi Gatal beneran? Kok ini? Oh, Gatal Gadget. Subscribe channel kawan kami ini ya. Dia perlu kita apresiasikan. Dan apakah berhasil? Waduh, sepertinya sudah ditutup lagi celahnya. Seperti yang kami tahu bahwa yang menutup celahnya bukanlah Google, tapi Huawei sendiri yang menutupnya. Karena memang, seperti yang kami bilang, Huawei sudah 200% serius dalam mengembangkan ekosistem HMS atau Huawei Mobile Services. Tapi, bukan berarti ke depan tidak ada celahnya lagi.
Buktinya, Mate 30 Pro yang kami pakai ini sampai sekarang masih dapat menggunakan Google. Begitu juga P40 Pro kami dan P40 Pro Plus kami. Oke, walaupun tanpa Google, Nova 7 ini tetap worth. Karena ini adalah handphone resmi 5G termurah pertama yang dirilis di Indonesia. Mengingat Huawei juga terkenal baterainya yang tahan lama dan sinyalnya, walaupun hanya 4000 mAh dan beratnya hanya segini, ditambah dapat charger 40 watt, jadi tunggu apa lagi? Cek link di deskripsi untuk membelinya. Oh iya, bersamaan dengan Nova 7, Huawei juga rilis FreeBuds 3i dan Huawei MatePad. Bisa cek link di deskripsi juga ya. Semua ini hanyalah opini pribadi kami. Mohon dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum, atau beli video dan Om Mobi share ke teman-teman Anda yang ingin beli. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.